Abi menatap Austin dengan tatapan yang tajam. Apa maksudnya dia berkata tidak akan ada perceraian? Apakah pria ini benar-benar udah tidak waras dengan masih menganggap semuanya baik-baik aja setelah semua yang terjadi? Tidak. Abi tidak akan pernah memaafkan kesalahan suaminya tersebut. Lebih tepatnya calon mantan suami. Pria seperti Austin adalah pria yang mengerikan dan menjijikan. Abi ingin segera bebas darinya. Dan perlahan akan menyembuhkan rasa sakit hatinya yang sudah terkoyak dalam. Aku tetap pada keputusanku untuk bercerai dengan pria sepertimu, Austin. Aku tidak akan pernah bisa melupakan semuanya. Dan aku baru ingat. Kenapa kamu selalu mengabaikan aku dan mengatakan bahwa setiap hari kau sibuk bekerja keluar kota, bahkan selalu pulang malam? Ternyata jawabannya adalah semua berita itu, kamu bersenang-senang dengan sekretarismu dan mengabaikan istrimu di rumah. Tubuh Austin menegang saat mendengar teriakan kesakitan dari sang istri. Memang selama ini dirinya yang salah, bermain api dan mengabaikan api, sehingga membuat istrinya itu juga mencari sandaran lain. Tapi bukankah kalau udah seperti ini mereka impas? Austin tidak ingin berpisah dari api, dia masih menginginkan istrinya itu, apalagi saat seperti ini. Tapi maaf, aku tahu aku salah, aku menyesal. Pergi dari sini, Austin, dan aku akan segera melayangkan gugatan cerai untukmu. Usir Avi. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin kamu memaafkan aku, dan kita mulai semuanya dari awal, sayang. Aku masih mencintaimu. Avi meludah di depan Austin, pria yang dulu selalu dia puja. Seluruh cinta dan perhatian tertuju padanya. Tapi lihatlah apa balasan yang diberikan Austin. Hanya kehancuran hati dan kesetiaan. Austin terkejut saat melihat apa yang dilakukan Avi padanya. Tapi dia tidak akan tersulut emosi. Austin akan tetap lembut agar hati Avi tergerak kembali. Sayang, aku tahu kamu masih marah dan shock. Aku juga paham dengan sikapmu yang seperti ini karena sakit hati. Aku memang bodoh, Avi. Tapi aku tetap tidak ingin kita berpisah. Jangan gila, Austin. Apa kamu berpikir bahwa aku masih mau menjadi istrimu di saat semua kelakuan busukmu sudah terungkap? Aku bukan wanita bodoh yang akan masuk ke dalam jurang yang sama. Api masih tertawa, menertawakan ucapan Austin dan nasibnya. Sungguh dia kesal setengah mati dengan pria yang dihadapannya ini. Kenapa dia sangat tidak tahu malu? Aku memang bisa gila kalau kamu tidak mau kembali pada aku, sayang. Austin bergerak cepat menangkap tubuh Api. Pria itu mendorong istrinya ke atas sofa, berusaha mencium bibir Api dengan membabi buta. Api berontak mengelak sekuat tenaga agar Austin bisa melepaskan ciumannya. Austin masih berusaha membuka mulut istrinya dan segera memasukkan menari-nari di dalam mulut Api, berusaha memancing sang istri agar membalas ciumannya. Api semakin murka melihat Austin yang melecehkannya seperti ini. Setelah merasa pasokan oksigen di rongga mulutnya habis, Austin akhirnya melepaskan ciuman brutalnya. Brengsek kau, Austin. Austin tertawa mengejek ketika Api meludahi wajahnya 2 kali. Bukannya jijik dan marah, Austin malah suka dengan sikap Api yang seperti ini. Semakin membangkitkan gairahnya. Wah, aku jadi makin tertantang melihatmu seperti ini, sayang. Ayo kita lanjutkan. Austin merobek pakaian Api dengan sekali tarikan, membuat pakaian atas Api berantakan dan dengan mudahnya Austin membuat kain yang menutup tubuhnya atas Api. Api berteriak kencang, tapi tentu saja tidak akan ada yang mendengar dan menyelamatkannya. Austin tahu itu. Dia semakin menggila dengan sikap penolakan Api. Kini Austin sudah melucuti bagian bawah Api sambil menampar pipi Api 2 kali, membuat wanita itu semakin tidak berdaya. Tenaganya semakin habis untuk melawan dan memberontak, tapi tenaga Austin seakan makin bertambah saja. Sayangku, nikmatilah. Aku yakin setelah percintaan ini, kamu semakin tidak bisa meninggalkanku. Tapi sudah polos tanpa pakaian, dia bahkan masih berusaha menendang suami brengseknya itu. Tapi tentu saja tenaganya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tenaga Austin. Austin sendiri membuka kemejanya dan mulai melepaskan celana panjangnya. Abi udah tidak sanggup untuk menjerit lagi. Dia tahu semuanya akan sia-sia apabila ia semakin memberontak. Bisa dipastikan Austin akan semakin senang dan berada di atas awan. Tapi hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh pria brengsek yang saat ini masih menjadi suaminya. Austin memang brengsek, tapi Abi tidak berdaya dan hanya akan diam saja kali ini. Sudah siap, sayang? Aku akan mulai memasukimu. Abi hanya bisa memejamkan matanya kuat-kuat.
Air matanya mengalir di sudut dan semakin deras saat Austin membuka kedua kakinya. Brak! Api? Miss Api? Austin dan Api terkejut mendengar teriakan itu. Brengsek! Jack langsung memukul Austin yang masih berada di atas Api, sedangkan Caroline berlari ke arah Api dan membuka jaketnya, menutup tubuh polos Api dengan jaket tebal itu. Miss Api tenang, ada aku dan Jack. Aku juga udah melapor pada polisi. Mereka sebentar lagi tiba, ucap Caroline. Carol, terima kasih. Api langsung tidak sadarkan diri di pelukan Carol. Miss Api, bertahanlah. Caroline berusaha membuat Api tersadar, tapi sepertinya akan sangat sulit. Jack masih memukul Austin membabi buta. Austin tersungkur dengan keadaan telanjang bulat dengan luka di bibir dan pelipisnya. Mister, tolong panggil ambulan. Miss Api pendarahan. Jack langsung berhenti ketika mendengar teriakan Caroline. Tidak lama setelah itu beberapa orang berseragam masuk ke dalam apartemen tersebut. Ayo kita bawa Api ke rumah sakit. Pak, tolong bapak Nana ini. Jack meminta salah satu petugas polisi untuk menggendong Api. Bukannya Jack tidak mau menggendong mantan kekasihnya itu. Meskipun Api udah memakai jaket Caroline, tapi Jack hanya berusaha menjaga perasaan Caroline. Selain di tempat itu juga, udah ada banyak orang. Akhirnya Austin pun diringkus dan langsung dibawa ke kantor polisi. Terdengar suara sirene mobil polisi yang keluar dari pelataran gedung apartemennya di tempat Api. Austin sendiri langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan atas tuduhan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Dan juga tentang kasus perselingkuhannya yang dilaporkan oleh salah satu lembaga perempuan sehingga membuat pria mendapatkan hukuman berat. Austin hanya diam dengan tatapan kosong, menatap depan dengan tangan di borgol. Entah apa yang dia rasakan saat ini. Perasaannya benar-benar hancur berantakan. Dia telah menyakiti istrinya berkali-kali. Austin menyesal, sangat menyesal. Kenapa dia baru sadar bahwa apa yang ia lakukan karena dendam akan perbuatannya terpisah dari Api. Seharusnya dia tidak melibatkan istrinya itu kan. Austin hanya ingin balas dendam terhadap Jack. Tapi setelah melihat Api yang memiliki hubungan dengan sahabat sekaligus saudara sayanya itu, membuat Austin kalap dan ingin membuat hubungan perselingkuhan mereka terbongkar. Austin memang udah tidak memiliki akal sehat, apalagi hubungannya dengan Lily karena rayuan gila wanita itu yang menawarkan kenikmatan dan kehangatan berbeda, membuat pria itu hilap dan akhirnya jatuh ke dalam drama perselingkuhan. Austin begitu kalap, dia bahkan membuat rencana balas dendam kepada Jack dengan memanfaatkan istrinya sendiri. Kali ini hanya penyesalan yang datang menghampiri. Maka seharusnya dia meminta maaf pada sang istri dengan tulus. Tapi nyatanya dia malah memperkosa istrinya. Austin begitu frustasi. Apalagi saat dia mendengar bahwa Api mengalami pendarahan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Api? Apakah dia terlalu keras melakukan itu sampai istrinya mengeluarkan darah? Ataukah ada hal lain hingga membuat Api harus mengalami pendarahan? Api, maafkan aku. Austin menjambak rambutnya frustasi. Dia ingin bertemu dengan sang istri, tapi entah kenapa ada rasa takut di hatinya. Takut Api akan mengusirnya kembali. Api pasti akan sangat membencinya. Sedangkan di sisi lain, Caroline masih betah berada di pelukan Jack. Pria itu memeluk gadisnya. Mereka saat ini berada di rumah sakit dan di depan ruang ICU, menunggu Api yang sedang berada di dalam dan ditangani oleh ahli medis. Mister, aku takut. Caroline semakin mengeratkan pelukannya. Sebenarnya dia merasa shock ketika melihat pemandangan yang disuguhkan beberapa jam lalu di apartemen Api. Kalau bukan karena kasihan melihat Api, bisa dipastikan Caroline udah lari dan bersembunyi, melihat adegan dewasa yang sama sekali belum pernah ia lihat secara langsung. Adegan pemerkosaan yang tersuguh di depan matanya, meskipun kalau di mata orang lain melihat bahwa itu seperti adegan percintaan biasa. Tapi karena Caroline dan Jack udah tahu permasalahan kedua orang ini, tentu saja semua itu ada unsur pemaksaan. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa dengan Api. Dia pasti baik-baik aja. Kamu jangan takut. Kamu tidak bersalah, Carol.
Jadi jangan merasa takut, semuanya udah lewat. Jawab Jack mengelus punggung gadis itu, memberikan kecupan-kecupan manis menyemangat agar Caroline tidak trauma. Jack paham kalau Caroline adalah gadis polos dan jauh dari dunia malam. Melihat adegan seperti itu secara live pasti memberikan dampak tersendiri untuk Caroline. Apakah Miss Abby baik-baik aja? Jack melonggarkan pelukannya mengelus pipi basah Caroline dengan lembut, menghapus air mata ketakutan gadis yang ia cinta itu. Tapi tidak apa-apa, untung tadi kita datang tepat waktu. Terima kasih karena telah meyakinkan aku tadi. Kalau kamu tidak memaksa aku melihat kiran api, bisa dipastikan dia dalam bahaya. Karena sepertinya Austin tidak akan melepaskan api begitu saja. Jawab Jack. Aku hanya merasa kalau keadaan Miss Api pasti tidak baik-baik aja setelah apa yang terjadi. Karena aku juga tahu masalah ini. Jadi sepertinya aku akan tampak seperti seorang yang jahat membiarkan Miss Api terpuruk. Ucap Caroline. Ya, akhirnya Caroline berhasil menarik Jack untuk melihat keadaan api. Dan entah insting atau apa, Carol menyuruh Jack langsung pergi ke apartemen api. Jack memang udah hafal dengan sandi pintu apartemen itu karena dia dulu juga sering mampir ke sana. Tidak lama setelah itu, seorang dokter keluar dari ruang ICU. Jack dan Caroline yang melihat langsung menghampirinya. Dokter, bagaimana keadaan pasien di dalam? Seru Caroline. Raut wajahnya terlihat sangat cemas. Biar bagaimanapun Caroline juga merasa miris dengan keadaan Abi. Bagi sesama perempuan, Carol ingin Abi baik-baik saja. Pasien mengalami shock dan pendarahan, sepertinya karena stres dan tertekan. Apalagi pasien juga mendapatkan paksaan atau kekerasan seksual. Karena di usia kandungannya yang masih trimester pertama sangat rentan. Jelas sang dokter. Jadi pasien sedang hamil, dok? Sang dokter mengangguk membenarkan. Memasuki kehamilan 10 minggu, tapi untung saja langsung dibawa ke sini. Saat ini kandungannya baik-baik aja. Jangan sampai pasien mengalami stres berlebihan, karena akan sangat mempengaruhi janin di dalam kandungannya. Ucap dokter. Iya, sekarang apakah kami boleh menemui pasien? Tanya Caroline. Setelah dipindah ke ruangan perawatan, kalian boleh melihat keadaannya. Saya permisi dulu. Pamit dokter itu. Iya dokter, terima kasih. Dokter itu pun segera pergi dari hadapan Jack dan Caroline. Jadi Miss Abby hamil. Siapa ya bayinya? Gumam Caroline pelan. Tapi Jack masih bisa mendengarnya. Tentu saja ya Austin. Siapa lagi? Carol menatap Jack sambil menaikkan sebelah alisnya. Tapi Mister kan selingkuhannya. Ucap Carol membuat Jack langsung membulatkan matanya. Tapi aku tidak pernah menyentuhnya. Astaga Caroline, apakah kamu masih berpikir kalau aku adalah ayah dari bayi yang dikandung Avi? Bukankah udah aku katakan kalau kami... Stop, iya Mister, aku tahu. Aku cuma menggoda Mister tadi. Ayo kita lihat kondisi Mas Avi. Salah Caroline. Dia hanya bisa mengelus dadanya, berusaha bersabar. Dengan tingkah Caroline yang terkadang membuatnya melayang tinggi, tapi tiba-tiba langsung dihempaskan begitu aja. Karena gadis itu seakan mempermainkannya. Abi membuka matanya perlahan. Pandangan pertama yang ia lihat adalah wajah seorang gadis yang ia ketahui sebagai kekasih Jack. Miss Abi, Anda udah sadar? Seru Caroline saat melihat Abi yang udah menatapnya dengan tatapan kosong. Aku panggilkan dokter, ucap Jack yang duduk di sofa. Tidak perlu. Aku ingin bicara dengan kalian berdua, jadi jangan panggil dokter. Ucap Abi menatap Jack. Pikirannya saat ini benar-benar kacau, apalagi kabar tentang kehamilannya yang tiba-tiba. Abi semakin didera rasa sesak dan menyayat di hati.